saya dengan NIM 181540131 dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pada kali ini saya akan melakukan roleplay yaitu asuhan persalinan normal. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kita kenali tanda gejala kala dua. Yang pertama ada dorongan beneran, yang kedua perineum menonjol, yang ketiga tekanan pada anus, yang keempat vulva membuka. Kemudian kita persiapkan alat pertolongan persalinan. Pastikan perlengkapan bahan-bahan penolong persalinan lengkap. Kain di atas perut ibu, serta alat resusitasi dan ganjal bayi. Setelah itu kita siapkan 10 unit oksitosin bayi ke dalam kartu set. Kemudian kita pakai alat perlindungan diri. Yang pertama-tama ada sepatu boot, kemudian yang kedua ada celemek, ada masker, kacamata, pelindung kepala. Kemudian kita melakukan cuci tangan menggunakan prinsip 7 langkah. Menggunakan sabun, cuci tangan di tempat air mengalir, kemudian bilas, lalu keringkan menggunakan handuk kering. Kemudian kita pakai sarung tangan. Setelah itu kita masukkan oksitosin ke spek 3 cc. Kemudian kita dekatkan alat untuk melakukan vulva hygiene. Setelah itu pakai sarung tangan sebelahnya. Kemudian kita lakukan vulva hygiene labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan. Kemudian dari vestibulum sampai anus. Buang kapas atau kasa pembersih terkontaminasi dalam wadah yang tersedia. Kemudian ganti sarung tangan jika terkontaminasi, lalu rendam ke dalam larutan klorin 0,5. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam pada ibu. Apakah ibu bersedia? Tahan sedikit ya bu ya. Pertama-tama buka vulva. Masukkan jari telunjuk, kemudian diikuti jari tengah. Vulva vagina tidak ada kelainan, porsio teraba lunak, pembukaan sudah lengkap, ketuban sudah pecah, presentasi ubun-ubun kepala, penurunan HOT 3+. Kemudian dekontaminasikan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5 selama 10 menit. Setelah itu cuci tangan menggunakan prinsip 7 langkah. Menggunakan sabun, cuci tangan di tempat air mengalir, kemudian bilas, lalu keringkan menggunakan handuk kering. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Kita palpasi terlebih dahulu untuk menentukan bagian mana yang terletak punggung janin. Punggung janin berada di sebelah kiri pasien. Lakukan pemeriksaan DJJ. Lakukan selama 1 menit. Ibu, denyut jantung janinnya normal ya bu ya. Denyut jantung janin normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu dokumentasikan hasil pemeriksaan kita tadi, DJJ, dan masukkan ke dalam partograf. Setelah itu kita beritahu ibu hasil pemeriksaan tadi. Ibu, pembukaan ibu sudah lengkap ya bu ya. Dan keadaan janin ibu baik. Kemudian tunggu hingga ingin timbul rasa ingin meneran. Setelah itu lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Ikuti pedoman pelaksanaan fase aktif dan dokumentasikan semua temuan yang ada. Setelah itu kita jelaskan kepada anggota keluarga bagaimana peran mereka untuk menentukan dan memberikan semangat pada ibu untuk meneran secara benar. Setelah itu kita minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu senyaman mungkin. Pak, Bapak bisa membantu posisi ibu ya Bu ya, agar ibunya lebih semangat dalam proses persalinan nanti. Setelah itu laksanakan bimbingan meneran. Ibu, di sini saya akan mengajari ibu cara meneran yang benar dan efektif Bu ya. Ibu, nanti cara menerannya ibu seperti menggigit benda ya Bu ya. Dan ibu jangan bersuara. Setelah itu ibu bisa meletakkan tangan ibu di bawah lengkungan
paha ibu ini ya Bu ya. Itu dukung dan beri semangat pada saat menelan dan perbaiki cara menelan apabila caranya tidak sesuai. Ibu harus semangat ya Bu ya pada saat proses persalinan nanti. Iya Ibu. Kemudian bantu ibu mengambil posisi yang nyaman posisinya, kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama. Ibu bagaimana Bu posisinya, apakah sudah nyaman? Sudah. Setelah itu kita anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Ibu apabila nanti tidak ada serasa sakit lagi, ibu bisa beristirahat ya Bu ya, sebagai tenaga. Kemudian kita anjurkan keluarga untuk memberikan dukungan kepada ibu. Setelah itu beri cukup asupan cairan per oral atau minum. Ibu minumnya harus banyak ya Bu ya. Iya. Setelah itu menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Kemudian segera rujuk bila bayi belum atau tidak akan segera lahir selama 120 menit atau 2 jam meneran primi gravida atau 60 menit 1 jam meneran multi gravida. Setelah itu anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman dan ibu belum merasa ada dorongan selama 60 menit. Ibu bisa berjalan atau berjongkok ya Bu ya, supaya dedeknya cepat keluar Bu. Setelah itu kita gelarkan kain di atas perut ibu. Jika kepala bayi sudah membuka vulva berdiameter 5 sampai 6 cm. Setelah itu kita gelar kain sepertiga di bawah bokong ibu. Ibu naik sedikit Bu bokongnya Bu. Setelah itu dekatkan partu set dan cek kelengkapan untuk proses persalinan. Kemudian kita pakai sarung tangan DTT. Persiapan pertolongan kelahiran bayi. Lahirnya kepala bayi. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5 sampai 6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu lengan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering seperti ini. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk melakukan defleksi dan membantu lahirnya kepala. Ibu, bagus Ibu, sedikit lagi Bu. Sedikit lagi Bu. Kemudian kita periksa apakah ada lilitan tali pusat. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, maka lepaskan tali pusat bagian bawah melalui atas kepala bayi. Jika tali pusat memiliki leher secara kuat, maka klem di antara dua tempat. Setelah itu potong di antara kedua klem tersebut. Setelah itu tunggu kepala bayi melakukan putaran pasti luar secara spontan. Kemudian lahirnya bahu. Setelah kepala melakukan putaran pasti luar, pegang secara biparietal seperti ini. Anjurkan ibu untuk meneran. Ibu, ayo Ibu. Kemudian dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis. Dan kemudian gerakan ke atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang bayi. Dua bahu lahir. Geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata bayi dan masukkan jari telunjuk di antara kedua kaki. Setelah itu kita lakukan penilaian sepintas. Apakah bayi cukup bulan? Apakah bayi kuat? Apakah bayi bergerak aktif? Apakah pernafasan bayi normal? Jika resusitasi pada asfiksia BBL. Jika semua jawaban ya, maka kita keringkan bayi menggunakan handuk. Keringkan tubuh bayi dari muka, kepala, dan lengan bagian tubuh bawah lainnya, kecuali tangan, tanpa kita membersihkan vernix. Kemudian kita ganti handuk tadi dengan kain kering. Setelah itu, kemudian biarkan di atas perut ibu. Setelah itu, kita periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Tidak ada janin kedua. Kemudian kita beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin. Ibu, di sini ibu akan saya suntik ya Bu ya, agar kontraksi ibu berjalan dengan lancar dan mencegah pendarahan. Setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 intramuskuler di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Ibu, tahan sedikit ya Bu ya. Iya. Setelah 2 menit pasca persalinan, kita jepit tali pusat.
dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian kita mendorong isi tali pusat bayi ke arah distal ibu. Setelah itu kita jepit kembali tali pusat menggunakan klem. Kemudian pemotongan tali pusat. Dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi, dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara dua klem tersebut. Kemudian kita gunting. Setelah itu kita ikat tali pusat menggunakan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian melingkari kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Setelah itu kita lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah kita sediakan. Kemudian kita letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. Ibu, dedeknya udah lahir ya Bu ya? Cantik Bu dedeknya. Kemudian letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada dan perut ibu seperti ini. Usahakan kepala bayi berada di antara kedua payudara ibu dengan posisi lebih rendah daripada payudara ibu. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi ya Bu ya akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui pertama biasanya berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusui pada satu payudara ibu saja ya Bu ya. Kemudian biarkan bayi di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhenti menyusui ya Bu ya. Setelah itu kita melakukan pelaksanaan aktif kala 3 atau manajemen aktif kala 3. Pertama-tama kita pindahkan klem tali pusat sehingga berjarak 5 sampai 10 cm dari vulva. Setelah itu, letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali pusat seperti ini. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi penegangan tali pusat. Tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur di atas. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu atau suami atau anggota keluarga lainnya untuk melakukan stimulasi puting susu ibu. Kemudian kita lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Ibu beneran ya Bu ya? Iya. Menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai, kemudian ke arah atas. Mengikuti poros jalan lahir, tetap lakukan tekanan dorsokranial. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Setelah itu kita lahirkan plasenta. Pindahkan tali pusat. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat, maka kita berikan dosis ulangan oksitosin 10 unit intramuskuler. Lakukan katerisasi aseptik jika kandung kemih penuh. Kemudian kita minta keluarga menyiapkan rujukan. Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir atau bila terjadi pendarahan, segera lakukan plasenta manual. Saat plasenta muncul di introitus vaginal, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput ketuban. Kemudian kita gunakan jari-jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal. Kemudian kita lakukan rangsangan taktil atau masase uterus. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Kedua sisi plasenta, baik bagian ibu maupun bayi, dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Ada 16-20 kotiledon. Setelah itu, masukkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. Kemudian kita evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dari perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Kita lihat
Bila ada robekan yang menimbulkan pendarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Kemudian kita pastikan uterus ibu berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan. Ibu, apakah perutnya masih terasa mulus, Bu? Masih. Baiklah. Setelah itu kita cuci tangan, rendam handscoon di dalam larutan klorin 0,5. Rendam secara terbalik. Evaluasi, kita pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan kandung kemih ibu kosong. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan uterus, massase uterus. Pak, seperti ini ya Pak caranya. Lakukan gerakan memutar di perut ibu ya Pak ya. Iya Bu. Setelah itu kita evaluasi dan implementasi jumlah genangan darah. Kita meriksa denyut nadi ibu. Ibu, saya meriksa denyut nadi ibu ya Bu ya. Lakukan selama 1 menit. Denyut nadi ibu normal ya Bu ya, 88 kali per menit. Setelah itu kita pantau keadaan bayi dan pastikan bayi bernafas dengan baik, yaitu 40-60 kali per menit. Jika bayi sulit bernafas terlalu cepat, kita segera rujuk. Jika kaki bayi teraba dingin, pastikan ruangan kita hangat. Kembalikan bayi kulit ke kulit dengan ibunya dan selimuti ibu dengan bayi dengan satu selimut seperti ini ya. Setelah itu kita tempatkan semua peralatan bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5. Rendam klem ke dalam larutan klorin. Buangkan jarum suntik ke dalam safety box. Setelah itu rendam bengkok ke dalam larutan klorin. Setelah itu kita rapikan pasien. Ibu menggunakan air DDT. Permisi ya Bu ya. Kita bersihkan ibu. Kemudian kita ganti kain ibu menggunakan kain yang bersih. Permisi ya Bu ya. Setelah itu kita bereskan alat menggunakan larutan air klorin. Lepaskan APD kita, bersihkan celemek, lepas celemek. Kemudian kita lepaskan handphone, rendam secara terbalik. Lepas masker, kacamata, pelindung kepala, kemudian sepatu boot. Setelah itu kita lakukan pencucian tangan menggunakan prinsip 7 langkah. Bilas, kemudian keringkan. Pakai sarung tangan bersih atau DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Tetap jaga kehangatan bayi. Dalam waktu 1 jam, kita berikan salep mata, antibiotik sebagai profilaksis, dan kita berikan vitamin K1 di intramuskuler di paha kiri anterior cervix. Dedek, tahan sedikit ya, Dek. Kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pantau setiap 15 menit untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik 40-60 kali per menit, serta suhu tubuh normal bayi 36,5 sampai 30. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bayi bisa disusukan. Kemudian, letakkan kembali bayi pada ibu bila bayi belum berhasil menyusui dalam 1 jam pertama dan biarkan sampai bayi berhasil menyusui. Rendam sarung tangan di larutan klorin 0,5 secara terbalik. Kemudian lakukan pencucian tangan menggunakan prinsip 7 langkah, menggunakan sabun, di bawah air mengalir.